Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin, kelas 11 TSM 3. Di sini saya ingin mempraktekkan cara membongkar suspensi depan. Berikut ini adalah caranya. Yang pertama yang dilakukan untuk menyopot suspensi depan yaitu menyopot baut di kemudi menggunakan kunci T ukuran 12. Setelah itu mencopot mur di as roda menggunakan kunci ring ukuran 18 sampai 19. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita lepaskan as roda dengan tangan aja karena mudah. Lalu setelah roda itu lepas, letakkan di bawah dan berbaringkan dengan komponen yang lain. Lalu lepas mur juga di bawah, kemudi menggunakan kunci 12 juga, masih sama. Dan ini suspensi depannya ya teman-teman. Nih. Nah, kita kocok. Lalu buka tutup suspensi depan menggunakan kunci persegi 6. Lalu diputarkan melawan arah jarum jam seperti yang saya lakukan ini untuk melepas tutupnya. Jatuh, ambil lagi. Nah, ini dari kondisi tutupnya ya. Setelah itu kita keluarkan per atau pegas yang berada di tabung garpu. Nah, seperti ini ya. Lalu kita keluarkan minyak olinya yang berada di tabung garpu ya kawan-kawan, sampai habis olinya. Namun oli ini udah hitam ya teman-teman, perlu diganti seaslinya. Lalu kalau mencopot dari bawah menggunakan kunci L ukuran 8, diputar melawan arah jarum jam seperti yang saya lakukan ini. Setelah itu tarik tabung garpunya dan copot. Setelah itu mencopot sel debu dengan obeng mince. Nah, seperti yang saya lakukan ini, dicongkel-congkel menggunakan obeng mince lalu lepas. Nah, seperti ini ya teman-teman, biar lepas. Nah, itu kondisi. Sekarang kita lepas cincin stoppernya yang berada di dalamnya. Nah, menggunakan obeng mince juga ya teman-teman. Nah, ini guys, kondisi cincin stoppernya agak melengkung atau melengkung. Nah, ini ya teman-teman. Setelah melihat kondisi cincin stopper, selanjutnya adalah melihat kondisi sel debu, apakah ada yang sobek atau enggak. Setelah mengecek semua, selanjutnya adalah langkah pemasangan komponen-komponen yang berada di suspensi depan motor, yaitu memasang kembali cincin stopper ke dalam tempatnya dengan menggunakan tangan ataupun menggunakan obeng plus seperti yang saya lakukan ini. Pertama menggunakan manual dan selanjutnya menggunakan obeng plus dengan memasukkannya ke dalam tempatnya ya teman-teman, seperti yang saya lakukan ini. Nah, setelah masukkan cincin stopper, selanjutnya adalah memasang tutup sel debu, dan selanjutnya adalah mengecek bagaimana kondisi visual tabung garpu yang lecet atau enggak. Ternyata yang saya cek adalah ada lecetnya ya teman-teman, seperti yang kalian lihat di video. Selanjutnya adalah membersihkan torak yang berada di dalam tabung garpu menggunakan lap ya teman-teman. Setelah itu pasang tutupnya kembali dan masukkan ke dalam silinder garpu. Nah, seperti yang saya masukkan ini tersebut. Terus kalau sudah masuk, sampai mentok dan pasang kembali baut yang berada di bawah
suspensi depan motor yang ada di bawah ya teman-teman. Seperti yang saya lakukan menggunakan kunci L. Setelah dikencangkan, lalu tarik apakah masih lepas, tidak ternyata. Lalu setelah itu pasang kembali pegas atau per yang berada di tabung garpu. Dan selanjutnya saya mengelap tabung garpu agar bersih, mengkilap seperti yang baru. Lalu saya minta bantuan teman saya memegangkan yang bawah dan saya memasukkan oli yang sebelumnya ya, masukkan ke dalam tabung garpu ya, menggunakan corong agar tidak berjatuhan seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman, sampai habis. Setelah memasukkan oli ke dalam tabung garpu, lalu tutup kembali suspensi depan menggunakan kunci segi 6 dan diputar searah jarum jam seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Tapi harus hati-hati agar tidak tutupnya lompat dan mengenai kita. Setelah memasang tutup suspensi depan, selanjutnya adalah mengecek kondisi suspensi depan apakah masih bagus atau enggak ya teman-teman. Dan setelah itu memasang suspensi depan seperti yang pertama kita membongkar di tempatnya ya teman-teman. Nah seperti ini ya, sampai pas. Lalu pasang baut yang berada di kemudi yang menggunakan kunci T12 seperti yang saya lakukan, yaitu mengencangkan baut dengan searah jarum jam ya, memutarnya. Setelah mengencangkan yang baut yang berada di kemudi, lalu kita mengencangkan juga baut yang berada di pergelangan motor. Setelah semuanya terpasang, lalu kita masukkan as roda di suspensi depan ya teman-teman. Nah seperti ini, saya juga meminta bantuan teman saya untuk memegangkan yang berada di sebelah kiri ya teman-teman, agar tidak jatuh saat as roda dimasukkan ke dalam lubang yang sebelah kiri. Setelah semua terpasang, lalu kita masukkan juga mur yang berada di sebelah kiri agar as roda tidak lepas. Yang mengencangkan menggunakan kunci ring ukuran 17 dan sampai 8. Selanjutnya adalah melepas suspensi depan menggunakan kunci pas ukuran 14 sampai 15 dengan melawan arah jarum jam yang seperti saya lakukan ini. Dan selanjutnya adalah pengecekan suspensi belakang. Nih seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Kalau yang ini sudah berkarat ya teman-teman, kayaknya harus gantilah. Setelah kita cek, langsung aja kita pasang kembali ke tempatnya agar bisa seperti biasanya ya teman-teman, untuk bisa berjalan dengan lancar seperti biasanya. Sekian dari saya praktek kali ini mengenai suspensi depan. Mohon maaf jika banyak kurangnya maupun lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.